SSI, MSc, PhD. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ketua dan anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat, Ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Lambung Mangkurat, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca Sarjana, serta Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian Koordinator dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, serta segenap sivitas akademika dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang ilmu kimia. Sholawat dan salam semoga senantiasa mengalir untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Pengembangan Material Fungsional Berbasis Limbah Biomasa Lahan Basah. Isi pidato ini merupakan hasil penelitian kami selama lebih dari 10 tahun sebagai salah satu upaya untuk dapat berperan dalam pengelolaan lahan basah di Kalimantan Selatan, khususnya dari sudut pandang ilmu kimia. Hadirin yang terhormat, luas lahan basah gambut Indonesia termasuk paling besar di dunia, yang sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan. Sampai saat ini, lahan basah masih dianggap lahan yang marginal dan tidak produktif karena kesuburannya yang rendah, kahat hara, rapuh, masam, serta mudah terbakar. Akan tetapi, lahan gambut juga mulai dikembangkan dan digunakan untuk perluasan pertanian, perkebunan, dan bahkan pada tahun 2020, pemerintah mencanangkan lahan gambut sebagai lumbung pangan atau food estate nasional melalui proyek strategis nasional. Lahan gambut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak fungsi, antara lain ekonomi, hidrologi, produksi, dan lingkungan. Untuk tetap menjaga ekosistem gambut, diperlukan sistem dan teknik yang sesuai dengan memperhatikan berbagai aspek. Teknik paludikultur diyakini mampu mengembalikan kondisi biofisik, ekologis, dan bahkan mengembalikan fungsi ekonomi ekosistem lahan gambut karena menggunakan jenis-jenis tumbuhan yang adaptif terhadap kondisi lahan yang relatif masam dan tahan genangan. Beberapa jenis tumbuhan tersebut antara lain purun tikus, nipah, sagu, galam, dan beberapa jenis kayu. Tumbuhan tersebut selain berfungsi sebagai sumber pangan, papan, dan serat, adalah juga merupakan sumber biomasa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, material, dan energi. Hadirin yang terhormat, biomasa merupakan kelompok material terbarukan yang keberadaannya paling melimpah di muka bumi dan merupakan bahan baku paling menjanjikan untuk berbagai industri karena sifatnya yang terbarukan. Biomasa terdiri dari 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Penggunaan material biomasa akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku yang bersumber dari minyak bumi sekaligus sebagai alternatif pengelolaan limbah berkelanjutan.
Beberapa bidang industri berbasis biomasa lignoselulosa yang saat ini telah banyak dikembangkan di berbagai negara, antara lain adalah sebagai bioenergi dalam biooil, bioetanol, sintesis gas ataupun biomas. Kemudian bahan kimia, biomaterial dalam bentuk bioplastik, biopolimer, dan biokomposit. Kemudian material berbasis selulosa seperti hidrogel, aerogel, dan superabsorben, material berbasis lignin seperti antioksidan dan resin, material karbon dalam bentuk karbon aktif atau karbon nanotube, serta nanoselulosa, yaitu selulosa dengan berukuran 1 sampai 100 nanometer atau sepermiliar meter. Hadirin yang terhormat, selama lebih dari 10 tahun, penelitian tentang pemanfaatan biomasa lahan basah untuk produksi berbagai jenis material telah kami lakukan. Limbah biomasa yang telah kami kaji antara lain limbah alang-alang, purun tikus, limbah sagu, limbah kelapa sawit, dan limbah nipah, di mana limbah-limbah tersebut memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber material fungsional. Beberapa hasil penelitian tersebut antara lain pemanfaatan biomasa sebagai adsorben, limbah fosfat, dan pewarna tekstil, sebagai hidrogel superabsorben untuk produk-produk kesehatan dan pertanian, sebagai biokomposit, bioplastik, turunan selulosa seperti karboksil metil selulosa dan mikrokristal selulosa, serta untuk slow release pupuk dan biopestisida, dan yang terakhir untuk drug delivery rifampicin. Di sini adalah obat TBC, kurkumin, ekstrak kemor, dan propolis lebah kelulut. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup, semoga sedikit paparan tentang potensi sumber daya alam lahan basah, khususnya limbah biomasa lignoselulosa, dapat memberikan gambaran kepada kita tentang masa depan Kalimantan yang sangat cerah. Untuk mengoptimalkan potensi lahan dengan karakteristik khusus tersebut, tidak harus dengan cara mengubah rawa gambut menjadi sawah padi atau tanaman monokultur lainnya yang belum tentu sesuai dengan ekosistem asli lahan basah. Palutikultur merupakan salah satu solusi untuk upaya memanfaatkan lahan basah dengan produk samping limbah biomasa lignoselulosa yang dapat dikonversi menjadi berbagai jenis material fungsional masa depan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Saat ini, upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam lahan basah, khususnya limbah biomasa, telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di lingkungan Universitas Lampung Mangkurat. Berdirinya Pusat Penelitian Material Berbasis Lahan Basah ULM pada tahun 2020 melalui SK Rektor ULM diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat menyatukan peneliti-peneliti material untuk bersama-sama turut berperan mewujudkan visi universitas, yaitu menjadi universitas yang terkemuka dalam pengelolaan lingkungan lahan basah. Hadirin yang saya muliakan, jabatan guru besar adalah jabatan akademik tertinggi di lingkungan perguruan tinggi yang merupakan representasi dan akumulasi dari semua kegiatan tridharma dari seorang dosen. Jabatan guru besar merupakan anugerah sekaligus amanah dan tanggung jawab yang sangat berat. Tanggung jawab agar mampu memberikan dedikasi yang lebih besar kepada institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, sebagai penutup orasi ilmiah ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada saya dan keluarga. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mengantarkan saya meraih jabatan akademik guru besar dalam bidang kimia di Fakultas MIPA Universitas Lampung Mangkurat. Pertama, kepada Rektor ULM, Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi dan seluruh wakil rektor, serta Ketua Senat, Profesor Dr. Insinyur Haji Gusti Muhammad Hatta, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, arahan, fasilitas, dan motivasinya. Pak Rektor dan Prof. Hatta termasuk dua senior dan pimpinan ULM yang ketika bertemu selalu mendorong untuk mencapai guru besar dalam usia muda. Mohon maaf, pada akhirnya saya baru dapat mencapainya sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan dan Wakil Dekan FMIPA ULM, bagian kepegawaian fakultas dan universitas yang telah membantu dalam pengusulan guru besar ini, meskipun saat itu dalam masa awal pandemi COVID-19. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Profesor Dr. Abdullah, Profesor Dr. Buhani dari Universitas Lampung, dan Profesor Dr. Isfatimah dari Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan mereview karya ilmiah saya sebagai syarat pengusulan guru besar ini.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada mantan Rektor ULM, almarhum Profesor Insinyur Haji Rasmadi dan Profesor Dr. Insinyur Haji Ruslan, serta mantan Dekan FMIPA ULM, Dr. Ninis Hadi Haryanti, serta Heri Budi Santoso MSc, yang telah mengizinkan dan mendukung saya melanjutkan sekolah S2 dan S3 ketika baru menjadi PNS, dan kemudian lanjut S3 setelah beberapa tahun kembali bekerja. Kepada kawan-kawan di Fakultas MIPA, terutama di program studi kimia, kawan-kawan di Fakultas Kehutanan yang menjadi kerap terdekat kami, serta kolega di Pusat Penelitian Material Berbasis Lahan Basah ULM, saya ucapkan terima kasih atas pengertian, kerjasama, dan motivasinya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada sahabat dan saudara saya, Profesor Dr. Aslan Kamari dari Departemen Kimia, Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, yang selalu membantu terutama dalam joint research, joint publikasi, dan bersedia menerima mahasiswa saya dan dalam belajar dan riset di Malaysia. Kepada beberapa kolega di Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam LIPI Yogyakarta, Pusat Penelitian Biomaterial LIPI Cibinong, dan Baristan Banjarbaru, terima kasih atas kerjasamanya, terutama untuk analisis sampel serta fasilitas untuk mahasiswa riset di sana. Kepada seluruh mahasiswa program studi kimia, khususnya mahasiswa bimbingan tugas akhir di kelompok penelitian ekomaterial, terima kasih banyak untuk kerja kerasnya dalam riset dan menulis selama di bawah bimbingan saya. Terima kasih kepada kedua pembimbing S3 saya, Profesor Dr. Shinso Yokota dan Associate Profesor Dr. Futoshi Ishiguri dari Utsunomiya University, yang telah menerima kami, saya dan istri, untuk mengambil program doktor di laboratorium yang sama dan dalam waktu yang sama dengan membawa dua anak kecil dengan penuh pengertian dan toleransi. Beliau berdua banyak membantu tidak hanya dalam hal akademik, bahkan sampai dalam hal keluarga selama di Jepang. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru-guru, dosen-dosen, serta kawan-kawan saya di SD Negeri Purwokerto Wetan 6, SMP Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 1 Purwokerto yang saat ini mungkin berhadir lewat Zoom meeting, S1 dan S2 jurusan kimia FMIPA UGM, serta S3 di Tokyo University of Agriculture and Technology, kampus Utsunomiya University. Kepada kawan-kawan alumni Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama Pemias Syariat Hasyim Asy'ari Purwokerto, yang pada saat itu mulai mengenalkan kepada saya bagaimana beragama Islam yang santun. Semoga Allah senang dengan pencapaian ini. Sebagai anak yang terlahir dan dibesarkan dalam kondisi yang sangat sederhana, memperoleh gelar guru besar dan berdiri di sidang yang terhormat ini adalah keinginan yang pada awalnya tidak pernah berani saya bayangkan. Saya tidak mungkin bisa meraih jabatan akademik tertinggi ini tanpa pengorbanan dan doa orang tua, Ayah Pujo Winarno dan Ibu Yatina, yang meskipun hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar, namun selalu meminta kami untuk sekolah lebih tinggi. Semoga segala pengorbanan dan kebaikan tersebut menjadi ladang ibadah dan kelak dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Kepada Bapak Mertua Sis Sumino Siswo Darsono dan Ibu Mertua Sri Hartiem, terima kasih untuk semua bantuan, doa, dan pengertiannya selama ini. Seharusnya beliau berempat bisa berhadir langsung pada forum yang paling membahagiakan keluarga kami ini. Akan tetapi, kondisi saat ini hanya memungkinkan semuanya berhadir secara online. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi kebahagiaan kami. Kepada kakak dan adikku Parianto dan Susilowati yang senantiasa memberi motivasi dan bantuan dalam hal apapun, sejak kecil saya sangat berterima kasih. Terima kasih yang saya sampaikan juga kepada kakak dan adik-adik iparku, Mbak Darsis, Saryati, Yanti, dan Dika, yang selalu membantu dan menjadi pendukung utama sampai saat ini. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada almarhum Pak Le Untung Jokowiono dan Bu Le Dr. Sri Setiti, yang selalu menjadi rujukan kami sejak kami mulai hidup di Banjarbaru, yang mengajarkan kami banyak nilai-nilai kesederhanaan, keuletan, kerja keras, dan kebajikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Mas Joko Saranto dan Mbak Dewi Tri Ernawati, Mas Isnu Wahyono dan Mbak Sukarti, yang telah menampung hidup dan mensupport kami selama pada saat awal datang ke Banjarbaru. Kepada seluruh keluarga besar di Kalimantan Selatan, terutama Pak Le Marhain dan Bu Le Nenung, terima kasih untuk semua bantuannya. Rasa terima kasih yang paling spesial saya sampaikan kepada istri tercinta, Wiwin Tias Istiqowati, S.Hud MSc PhD,
yang telah setia mendampingi selama lebih dari 17 tahun. Bekerja sama dalam segala hal serta bersama-sama menyelesaikan studi S2 dan S3 sambil mengasuh anak bukanlah kompromi yang mudah dilakukan. Namun alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Dialah orang yang paling semangat membantu, mendorong serta mendoakan saya untuk mencapai jenjang guru besar ini. Tak lupa ucapan terima kasih untuk kedua anakku yang dengan sukacita beberapa kali pindah sekolah karena harus mengikuti orang tuanya studi lanjut. Embun Nabila Rastendria Azhara dan Averosa Langit Abimanyu Narelja Zenitres yang selalu memberi berjuta kehangatan, inspirasi, cinta, dan motivasi. Kepada semua kawan-kawan dari keluarga kami, terutama kawan idaman yang telah menjelma menjadi keluarga, terima kasih yang tak terhingga. Kepada para sahabat, jajaran, dan anggota pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, terima kasih untuk dorongan dan motivasinya. Pada akhirnya, kepada semua kerabat, kolega, teman, dan siapapun yang telah membantu dan berperan dalam pencapaian guru besar ini, diucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf karena tidak bisa menyebutkan semua nama. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dapat dimaafkan. Semoga kita semua bisa memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.